Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita balik lagi seperti biasa, bertumbuh bersama membuka hati. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Sony. Mas, apa kabar Mas? Ini lagi telepon ya, dulu. Baik. Oke. Balik lagi nih, kita chit-chat seru lagi nih sekarang. Nah mungkin, jadi gini Mas, kalau aku baca Quran ada statement yang mengatakan kalimatnya adalah walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Quran itu dimudahkan gitu Mas. Yes. Okay. Nah, terus ada juga satu kalimat yang mengatakan fa'in nama yasarnahu bilisanika la'alahum yatazakarun. Dimudahkan lagi, bahkan pakai lisanmu gitu. Nah, cuman ini aku ngelihatnya kalau kita ngelihat secara ya pandangan populer gitu misalkan. Gimana mau dimudahkan? Itu Qur'annya aja, kalau aku baca dan aku nggak ngerti, itu kan tulisannya huruf Arab gitu misalkan. Itu nomor satu. Betul. Nah, ketika aku tidak menguasai bahasa Arab, padahal kalau kita kembali, meskipun secara esensi kita mengetahui bahwa Quran itu kan di dalam hati, iya. Tapi kan sekarang ada kitabnya juga nih. Kitabnya pun tulisannya huruf Arab yang kalau dimudahkan aku harus belajar dulu bahasa. Nah, kira-kira Mas ini bicara masalah bahasa gitu. Gimana tuh kok Quran bisa dimudahkan tapi menurut ya kalau kita mau bicara pakai bahasa Arab misalkan aku yang bukan orang Arab jadi agak susah sih menurut aku gitu. Nah, how come Mas? Kira-kira gimana? Jadi ya itu yang kan kita selalu kalau baca Quran di dalam Inner Heart Talk ini kan pakai terjemahan ya. Ya. Dimudahkan pakai terjemahan supaya kita bisa memahami semua sama-sama. Itu sebenarnya ada dasarnya sih, ada dasarnya kenapa begitu ya. Tadi seperti Kang Abu sampaikan itu kan di surat 44 ayat 58 tuh. Boleh dibuka nggak tuh? Oh iya. Oh iya, tadi aku lupa mention surat ayatnya. Ya, 44 ayat 58 ya. Betul. Sorry. Oke Mas. Fa'in nama yasarnahu bilisanika la'alahum yatazakarun. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, gimana Mas? Nah, ini nanti kita bahas lebih dalam lagi dari ini, tapi ya untuk di awal ini kita bilang bahasa kita kan bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi kita untuk mendapat pelajaran dari Al-Quran apa-apa pakai baca yang bahasamu, bahasa kita, bahasa Indonesia itu. Oke. Dan kita ketika menyampaikan pun harus pakai bahasa kita masing-masing kan? Iya. Jangan pakai bahasa yang orang nggak ngerti gitu kan? Oke. Surat 19 ayat 97 itu. Oh iya benar. Dan itu diulang-ulang sih memang. Cuman kan ada paradigma populer ngaji itu nggak enak kalau baca bahasa terjemahannya, gitulah kira-kira Mas. Iya betul. Nah mungkin ini perlu kita elaborasi nih di episode ini. 19 ayat 97, Maryam ayat 97. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Nih ayatnya awalnya sama gitu ya. Agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa. Dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Nah ini Quran dimudahkan dengan bahasamu. Ya. Jadi sudah dimudahkan, kenapa kita mempersulit kira-kira gitu. Mungkin kita perlu bahas sedikit nanti. Oke. Quran itu dimudahkan oleh Allah tapi kita dipersulit oleh kita. Itu kayaknya bagus jadi kuat. Dimudahkan oleh Allah, dipersulit oleh jangan kita lah ya, nggak enak. Ya saya lah. Kita lu aja kali. Oke Mas. Oke. Ayo kita bisa bahas ini nih tentang bahasa Arab, bahasa Quran dan bahasa Ajam lah ya judulnya. Oke. Cuman ini agak panjang mungkin karena saya mesti bahas dari beberapa hal. Jadi maaf ya kalau ini agak kepanjangan. Oke. Tapi mungkin saya mau mulainya dari gini. Kan udah dibahas di episode sebelumnya bahwa Al-Quran itu bukan untuk orang beragama Islam, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia. Bahkan seluruh zat Tuhan, zat Allah di seluruh keberadaan kan. Oke. Nah, itu satu. Dua, padahal manusia di muka bumi ini diciptakan Allah tuh dalam suku bangsa kan yang berbeda-beda, ya kan. Nah, jadi tapi tidak berarti satu suku bangsa itu lebih baik daripada yang lain, ya kan. Karena semua itu tergantung ketakwaannya kan. Sebelumnya kita juga bahas inna akramakum indallahi atqakum, ya kan. Jadi ketakwaan itu artinya kesadaran atau cahaya yang makin matang atau dewasa.
Jadi suku bangsanya kan beda-beda ya. Coba dibuka deh, nggak apa-apa sedikit aja. Surat 49 ayat 13. Oke. Ini penting sih untuk kita menjadi dasar pemahaman gitu ya. Karena di sini juga pemaknaannya wah seru banget gitu. Berbeda tuh fitrah gitu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, jadi kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yes. Tiap bangsa atau suku itu kan punya budaya, ya kan? Budaya masing-masing. Budaya itu hasil cipta manusia. Salah satu ciri budaya itu adalah bahasa, ya kan? Ya ada bahasa, ada pakaian, ada cara makan, gitu kan? Nah, jadi perlu dibedakan antara budaya sama ajaran kan? Ya. Budaya dan ajaran, menarik. Perlu dibedakan budaya dan ajaran. Jadi misalnya perlu dibedakan antara Nabi Muhammad sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai orang Arab pada zaman itu, ya kan? Yes. Zaman itu Nabi Muhammad sebagai orang Arab ya naik unta, makannya kurma, sikat giginya pakai siwak, tapi sebagai budaya Arab cara bajunya juga seperti itu. Tapi ini kan perlu dibedakan antara apa itu budaya dan apa itu ajaran, ya kan? Nah, salah satu produk budaya manusia itu bahasa. Jadi manusia di bumi ini bahasanya beda-beda. Menggunakan bahasa yang beda-beda gitu. Surat 30 ayat 22. Oh iya. Ini tepat setelah surat undangan, Mas ya. Iya, betul. Kalau yang kawinan, kalau percetakan pasti apal banget itu Arum 21. Iya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit. Langit bumi ada lagi nih Mas, langit dan bumi. Dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, gitu. Jadi bahasa itu beda-beda. Tiap bangsa, tiap kaum punya bahasa yang beda-beda gitu. Iya. Nah, dalam perspektif ini kita perlu mengetahui dan menyadari mengapa Al-Quran itu turunkan dalam bahasa Arab. Kan bahasa manusia beda-beda kan. Gitu. Manusia itu beda-beda semua kan. Sehingga kita nanti bisa paham hakikat Arab itu artinya apa gitu. Ya, gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin gini. Saya lahir di Indonesia. Bahasa Arab tuh bukan bahasa saya, bukan bahasa ibu saya kan. Nah, sejak kecil tuh saya misalnya memang diajarin agama, tapi kan nggak diajarin bahasa Arab seperti misalnya saya udah nggak pernah masuk pesantren kan, atau sekolah agama yang khusus gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kesempatan saya untuk memahami petunjuk Allah di Al-Quran itu lebih kecil dibanding orang Arab yang sejak kecil bahasanya bahasa Arab? Ya, kalau ngelihat itu sih kayaknya nggak adil ya. Iya. Apakah orang Allah itu memberi preferensi kepada atau kelebihan kepada orang Arab untuk lebih paham Quran, atau orang yang kemudian sekolah tentang bahasa Arab? Apakah begitu? Gitu. Nah, misalnya gini lagi deh, Abu Lahab atau Abu Jahal itu kan orang yang menentang Nabi Muhammad kan? Betul. Itu ada di surat 111 itu kan? Iya. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ya kan? Nah, jadi apakah orang Abu Lahab bukan orang Arab? Orang Arab juga. Nah, apakah Abu Lahab tidak paham bahasa Arab? Paham banget. Nah, kenapa orang Arab yang paham bahasa Arab nggak bisa paham petunjuk Al-Quran? Itu analogi menarik ya. Kenapa Abu Lahab nggak mau ngikutin Nabi Muhammad gitu misalnya? Iya, makanya bahasa Arab sama bahasa Quran itu dua hal yang berbeda. Itu. Nah, kita perlu memahami arti Arab di dalam Al-Quran ini. Nah, jadi tapi mungkin sebelumnya kita bahas ya, supaya ini lebih jelas. Pertama, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya, kan gitu. Ya, surat 12 ayat 2. Ya. Nah ini challenging Mas nih, seru nih. Karena pasti opening new paradigm juga nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyal alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, ada ayat yang sama itu di surat 43 ayat 3.
Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi pertanyaannya gini, Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab, kata Allah, agar kamu memahaminya. Saya ini orang Indonesia, nggak punya kesempatan belajar di pesantren atau belajar bahasa Arab. Jadi bagaimana saya menanggapi dua ayat ini, bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya saya paham? Kalau saya orang Indonesia mestinya lebih paham bahasa Indonesia dong, ya kan? Yes. Jadi ini pasti ada sesuatu yang tersirat di dalam dua ayat ini gitu. Nah, lalu gini, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, ya kan? Yang jelas. Bahasa Arab yang jelas. Itu ada di surat 16 ayat 103. Oke. 16 ayat 103. Oke. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Yang terang atau yang jelas. Mubin itu jelas, nyata gitu kan. Mubin, yes. Ya. Itu ada juga di 26195. Oke, benar-benar. 26195. Lisan Arabian di sini kalimatnya ya. 26195. Dengan bahasa Arab yang jelas. Iya. Iya. Lisanun Arabian mubin ya. Jadi nah, pertanyaannya gini. Apakah bahasa Arab di Al-Quran itu jelas? Ya kalau nggak ngerti enggak juga sih, Mas. Nah, coba aja. Al-Quran itu kan setiap ayatnya mengandung perumpamaan kan? Yes. Ya kan, ada mingkuli masalin. Surat berapa tuh? 1854. 54, ya oke. Ya. 1854. Oke. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya, bingkuli masalin itu bahasa Arab artinya bukan bermacam-macam, tetapi setiap. Iya benar, emang setiap nih. Kuli itu artinya setiap. Jadi itu penterjemahannya harusnya setiap ayat Quran itu perumpamaan. Yes. Nah, jadi apakah jelas kalau itu kan semua isi perumpamaan? Ya. Padahal katanya tadi diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Iya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah bahasa Arab agar kamu memahaminya. Saya kok susah untuk mencapai kesadaran bahwa diturunkan dalam bahasa Arab supaya saya paham. Lalu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, padahal isinya itu perumpamaan. Jadi bukan bahasa Arab yang jelas sebenarnya. Gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita tuh baca dengan kesadaran yang dulu misalnya kan, yang dulu sebelum sadar ini, mudah-mudahan nanti habis dengerin ini kita jadi lebih sadar. Ya. Itu Al-Quran itu kayaknya hanya untuk orang yang mengerti bahasa Arab saja gitu. Padahal Al-Quran itu kan bukan untuk yang ngerti bahasa Arab, tapi yang untuk semua manusia kan gitu. Tapi coba lu dibuka ayatnya. Surat 41 ayat 3. 41 ayat 3 ya? Oke. Surat 41 ayat 3. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Nah, itu jadi gimana? Kitab yang dijelaskan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui apa bahasa Arab? Iya. Gitu kan? Iya. Jadi artinya kita perlu memasrahkan. Karena kalau untuk kaum yang mengetahui berarti saya harus tahu bahasa Arab dulu supaya saya bisa paham Al-Quran itu. Nah, kita harus pasrahkan semua konsep-konsep ini nih. Oke. Supaya kita dapat petunjuk Allah langsung. Minggu lalu kita episode sebelumnya itu kita bahas membuka pintu langit gitu kan, supaya petunjuk dari langit turun gitu. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud bahasa Arab atau Arabian dalam Al-Quran itu? Nah, Arabian itu makna hakikatnya bukan bahasa Arab yang kita kenal, bahasa sehari-harinya orang Arab gitu. Arabian itu berasal dari bahasa Arab yang makna hakikatnya berasal dari kata i'rab.
I'rab itu artinya diurai. Oke. Nah, jadi bukan bahasa Arab yang alif ba ta begitu, tapi bahasa yang harus diurai gitu. Oke. Ya. Jadi kalau itu kata-katanya diurai berarti nyambung. Quran diturunkan dalam bahasa yang harus diurai agar kamu memahaminya. Oke. Yes. Diurai itu dijelaskan, dijabarkan kan. Ya. Quran diturunkan dalam bahasa yang harus diurai untuk kaum yang memahaminya gitu. Oke. Nah, Quran diturunkan dalam bahasa yang harus diurai sehingga menjadi bahasa yang terang dan jelas, kira-kira gitu. Oke. Jadi bahasa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa yang tidak langsung dapat diterima atau letterlek begitu. Tapi harus diurai, harus dijabarkan, harus dijelaskan supaya kamu memahaminya gitu. Oke. Nah, tanpa diurai atau di-i'rab, bahasa di Al-Quran itu membingungkan dan nggak jelas gitu. Harus diurai gitu. Jadi misalnya nih, episode berapa tuh kita bahas tentang surat 24 ayat 35 tentang cahaya. Cahaya, ya. Coba aja dibaca letterlek begitu, kita nggak akan bisa memahami. Ya, itu tiba-tiba jadi mata aja ya, gimana? Jadi mata. Dan itu banyak. Sebelumnya kita bahas lagi tentang arum, ternyata hawa nafsu. Hawa nafsu, yes. Nggak bisa itu, harus dibaca letterlek, harus diurai. Oke. Dijabarkan, dijelaskan. Makanya waktu itu kan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, diceritakan bahwa ada malaikat Jibril yang membantu beliau membaca, memahami. Jibril itu berasal dari bahasa Arab, kata bahasa Arab yaitu Jabarul. Oke, Jabarul. Artinya menjabarkan, menguraikan, sehingga petunjuk Allah itu jadi jelas. Oke. Nah gitu, jadi jadi maksudnya itu harus diurai, dijabarkan tuh seperti itu. Oh, ini antara i'rab sama Jabarul ada kaitan berarti ya Mas ya? Ada. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran baik fisik maupun non fisik, kita tuh butuh Allah loh. Setiap saat untuk menjabarkan, menguraikan, menjelaskan. Iya. Sehingga bisa menjadi bahasa yang sudah terurai dan jelas gitu. Gitu. Kita butuh Allah setiap saat. Jadi ketika mendapat petunjuk itu harus membutuhkan Allah juga. Makanya petunjuk itu isinya petunjuk dan penjelasannya, artinya kita dikasih petunjuk untuk bacanya aja nggak bisa. Iya. Nah itu makanya spiritual tuh arahnya kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nah ya itu baca aja nggak bisa. Itu. Ya. Baca petunjuk Allah aja nggak bisa. Iya. Harus di-i'rab. Nah itu yang dimaksud Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bukan berarti saya harus belajar bahasa Arab atau misalnya orang Arab jadi lebih mudah paham, bukan. Oke. Nah, jadi kenapa? Karena Quran itu kan diturunkannya ke hati. Dalam bahasa yang tanpa suara, tanpa kata-kata. Iya. Atau bahasa perasaan hati gitu. Nah, jadi aslinya Al-Quran itu nggak pakai bahasa, nggak pakai suara, nggak pakai kata-kata, nggak pakai bisikan, nggak pakai apa-apa. Bahasanya adalah silent. Oke. Nah, dalam diam. Nah, ini disebut juga sebagai bahasa ajam. Bahasa ajam itu artinya bahasa yang tidak ada suara, tidak ada kata-kata, tidak ada huruf, tidak ada apa bilangnya kemarin lah sautun wala harfun. Iya, nggak ada huruf, nggak ada suara. Ya. Nggak ada gambar, nggak ada grafik, nggak ada apa-apanya. Oke. Dan ketika di episode sebelumnya kan kita bilang ketika otak kita tuh gunung itu berhenti, diam, silent, baru kita bisa dengar. Makanya ada silent, ada listen kan gitu. Oke. Yes, itu keren. Yes. Jadi perlu dijabarkan, diuraikan, dijelaskan langsung oleh Allah gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi meskipun waktu itu misalnya Nabi Muhammad orang Arab dan paham bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi waktu dia disuruh baca dia nggak bisa baca, bilangnya kan
Saya nggak bisa ikro kan gitu. Iya. Ikro. Tapi saya nggak bisa. Karena bahasa yang turun itu adalah bahasa ajam yang nggak ada tulisannya, nggak ada apa-apanya. Oh, itu ajam. Iya. Itu boleh dibaca ya, surat 16. Ya. Ayat 102, 103. 102 ya. Oke. Iya. Surat 16 ayat 102. Oke, 102 ya, sebentar. Kok nggak bisa? Oh ya udah, oke. Sip. Katakanlah, Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya. Ini 102-nya, 103-nya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran ini diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang. Iya, jadi awalnya bahasa ajam, lalu kemudian wah ini silau juga nih sih. Lalu kemudian diuraikan, diturunkan menjadi bahasa Arab yang terang gitu. Jadi bahasa ajam itu ada kaitannya sama si Quran tadi gitu ya Mas ya? Iya, jadi Quran itu dalam bahasa tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa tadi ya, semua nggak ada, dalam kediaman, diam gitu. Lalu kemudian oleh Allah diurai, dijabarkan, di-i'rab, bahasa Arab itu di-i'rab, sehingga kita bisa paham, bisa jelas, bisa mengerti, memahami, dan sadar yang kita naik gitu. Oke. Nah ini bentar Mas, ini ada yang agak nggak ngerti nih sebentar ya. Nah kan kalau di 1603 tadi kan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu belajar kepadanya bahasa ajam. Ini jelas nih kalimatnya Mas nih. Nah terus habis itu sedangkan Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang. Nah ini jadi agak bingung aku Mas. Gimana nih bahasa ajam, Al-Quran, Arab terang. Nih ada 3 poinnya nih. Gimana kira-kira? Jadi bahasa ajam itu jadi ketika Al-Quran itu turun kan dalam bahasa tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa huruf, tanpa grafik dan sebagainya ya. Nah sementara ketika kemudian ke hati melalui Jibril atau Jabarul, dia menjabarkan, menguraikan, menjelaskan. Sehingga begitu tadi bahasa yang ajam itu, atau bahasa langit lah kalau boleh dibilang gitu ya. Itu menjadi bahasa yang jelas dan terang. Oh ini maksudnya gitu. Jadi itu perlu kasih sayang Allah yang bantu kita untuk memahami itu semua gitu, kira-kira gitu. Jadi kita perlu memahami itu gitu. Karena kita perlu membutuhkan Allah untuk mengurai, menjabarkan, menjelaskan, kira-kira gitu. Mas. Ya. Nah, jadi yang dimaksud Allah Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk kaum yang memahami itu bukan berarti kita bukan untuk bangsa Arab saja atau kita tuh harus belajar bahasa Arab agar perlu mendapat petunjuk dari Allah. Tapi yang dimaksud adalah supaya kita tuh bisa dibantu kasih sayang Allah untuk meng-i'rab supaya ayat-ayat tadi itu menjadi jelas gitu. Ya, karena kuncinya di i'rab tadi gitu ya. Iya, betul. Meskipun kan mungkin juga pembelajaran bahasa Arab membantu kali ya secara linguistik kali ya Mas ya. Iya, betul membantu. Tapi kadang-kadang apa yang kita baca pun artinya bukan itu sih. Iya, balik lagi ya, la sautin wala harfun tadi karena iya, betul. Ya kalimatnya Allah gimana mau ditangkap pakai bahasa, karena kan bahasa kalau tadi waktu kita bahas langit bumi kan bahasa ada di bumi kali gitu ya. Karena kan Quran itu bahasa langit gitu. Oke Mas? Iya, betul. Oke. Nah, jadi kan kita tuh kan Al-Quran kan diturunkan langsung oleh Allah ya kan. Nah, banyak yang berkata bahwa Allah berkomunikasi dengan malaikat, dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab gitu kan, ya kan? Nanti di surganya juga pakai bahasa Arab gitu kan. Oh itu ya ada statement itu. Ini ada ya kalau dilihat bahasa Arab yang kita paham sehari-hari itu salah, tapi kalau bahasa Arabnya
atau misalnya alif bata itu salah, tapi kalau bahasa Arabnya adalah bahasa diam, tanpa suara, tanpa kata-kata, sehingga kita harus dibantu kasih sayang Allah untuk mengurai, menjabarkan, menjelaskan, itu benar gitu. Karena semua bahasanya itu adalah bahasa yang tadi, bahasa yang ajam itu tadi gitu kira-kira. Iya gitu. Nah, seringkali ketika kenapa misalnya kita menyadari bahwa Al-Quran itu bahasa ajam atau tanpa suara, tanpa kata-kata. Karena bahasa di langit itu kan nggak ada kata komunikasi, yang nggak ada. Jadi kita perlu paham, sehingga itu harus dikonvert dari bahasa langit, diurai, di-i'rab jadi bahasa manusia atau bahasa kita sehari-hari gitu. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali bahasa perumpamaan gitu kan. Iya. Bahasa perumpamaan. Supaya maksud Allah itu yang harusnya segini tapi dijelaskan dengan bahasa yang terbatas supaya tetap bisa nyampe, tergantung kesadarannya dibuatlah perumpamaan itu gitu. Oke. Nah, makanya tadi di episode sebelumnya Kang Abu bilang, kok pemahaman saya hari ini dengan ayat yang sama dibaca lagi jadi berubah pemahamannya, jadi lebih dalam. Karena sebenarnya mau Allah kasih tuh wah gede sekali lewat, tapi kan nggak mungkin ini diungkapkan dengan kata-kata kan, karena ini sangat dalam, sangat luas dan sangat tinggi. Nggak bisa dijelaskan pakai bahasa manusia, atau dibilangnya tuh more than word. More than word. Iya. Nah, makanya dibuatlah perumpamaan. Karena dengan perumpamaan ini actually itu speak. Kalau dibilang gambar berbicara lebih dari ribuan kata, ini juga sama. Ini speak louder than 1,000 words gitu. Bagi orang yang paham. Ya, itu garis bawah sih ya bagi orang yang paham. Iya. Nah, jadi tapi kan kita nggak mungkin begitu. Kita nggak mungkin langsung paham, makanya kita perlu belajar. Nah, perlu belajar dengan perumpamaan ini kita belajar gitu. Karena kalau kita nggak pakai belajar, semuanya pakai bahasa ajam, nggak ada bahasa manusia, ya kita pengajiannya diem-dieman aja. Gitu. Udah paham belum? Kita diam, gitu nggak mungkin. Semua itu harus dijelaskan. Ya. Jadi bahasa itu sebetulnya penyampaian komunikasi kali ya? Iya, betul. Makanya gini Mas, kalau ngomongin bahasa tuh banyak sekali salah paham gitu Mas. Karena kan gini, dengan daya esensi yang di 100% itu ke bahasa tuh paling 0, sekian persen. Makanya banyak persepsi yang jadi berantem gara-gara ya maksudnya salah mengucapkan bahasa gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih bahasa i'rab, ya kita mengandalkan berkat dan kasih yang Allah aja untuk menjelaskan di hati kita gitu. Makanya ketika baca petunjuk tuh jangan cepat-cepat mau paham, gitu kan? Kami yang dibalik itu pasti ada i'rabnya, itu diturunkan dalam bahasa ajam, kita harus meng-i'rab. Tapi kita kan nggak bisa, kita nggak tahu. Jadi yang harus meng-i'rab itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Coba dibuka tuh surat 75 ayat 16 sampai 19 kan? Kiamat. Ya, silakan. Iya, jadi ngerti juga nih ini maksudnya ke situ gitu ya. Bener Mas, bener. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Yes. 17-nya. Iya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Nah, ini namanya meng-i'rab, membaca Al-Quran, Iqra. Jadi kita jadi paham. Tapi itu atas tanggungan Allah. Jadi bukan atas tanggungan kita gitu. Iya. Jadi kita harus mengandalkan berkat dan kasih yang Allah lah untuk memahami itu. Terus? Oke. Sampai 19 deh. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Ya. Oke, 19-nya. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi yang harusnya membacakan siapa? Kami tadi ya, kami berarti ada Allah di situ ya tadi. Iya, kan kita kadang-kadang baca aja sendiri gitu. Iya. Ada petunjuk dibaca aja sendiri. Dan misalnya, misalnya awalnya kita tahu Quran itu hanya tertulis, buka Quran langsung aja kita baca gitu. Kita
nggak tahu bahwa itu harus di-i'rab sama Allah sendiri. Ya kan? Makanya atau misalnya baca petunjuk hati langsung aja, oh ini diambil kesimpulan gitu. Oh itu kurang tepat. Padahal yang mau dikasih tuh satu lukisan besar gitu, baru dikasih 2 piece of puzzle, udah nggak ada kesimpulan. Gini nih gitu. Kan begitu maksudnya. Iya. Nah makanya yang membacakan tuh harusnya Allah sih. Kalau baca. Sebentar Mas, jadi berarti kan yang harus membacakannya kan tadi balik lagi Allah, kita tuh sebetulnya listen tadi sebenarnya ya Mas ya? Nah iya betul. Okay. Nah makanya kalau Allah yang membacakan, kita tuh nggak akan pernah lupa loh. Oh iya. Coba tuh dibuka surat 87 ayat 6. Oh oke. Iya. Allah yang membacakan, Allah yang menguraikan. Benar. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, benar. Maka kamu tidak akan lupa, gitu. Iya. Jadi saya di satu sisi ini ya dulu ngaji kok nggak pinter-pinter, nggak paham-paham, baca satu ayat kok lupa-lupa mulu, baru seminggu udah lupa gitu. Iya. Jadi itu karena kita baca sendiri, padahal harusnya yang membacakan itu adalah Allah kan. Gitu. Oke. Membacakan Allah. Jadi kalau kamarnya bener, pakai hati, ditaruh di tempat yang benar, dibacakan nama Allah dengan cara yang benar, tuh kita nggak akan pernah lupa karena memorinya tersimpan di hati. Kalau di otak kita emang diciptakan untuk lupa. Jadi betul. Makanya kalau pengajian jangan ditaruh di sini, kalau kesadaran spiritual jangan ditaruh di sini, taruhnya harus di sini nggak bakal lupa gitu. Itu sih. Wah, gitu. Oke banget nih dan ini benar-benar ngerubah banget bahwa Arab itu artinya i'rab, ajam itu adalah bahasa yang benar-benar more than words tadi gitu ya, la sautin wala harfun tadi gitu, bahwa ya perlu penguraian gitu. Dan yang paling menarik Mas, Allah yang akan membacakan gitu ya intinya ya. Iya, betul. Oke. So, jadi kalau Allah membacakan ya. Kalau Allah membacakan, Allah menjabarkan, Allah menguraikan, kita tuh tinggal mengikuti aja sebenarnya. Tinggal mengikuti ya. Dan itu, mungkin ini, gimana? Itu tuh namanya hakikat tilawatihi itu artinya, kan pernah dengar nggak musabaqah tilawatil Quran gitu? Tilawatil ya. Tilawatihi itu artinya bukan membaca, kita yang baca, tapi kita mengikuti bacaan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi nggak ditambahin, nggak dikurangin. Jelasan dari Allah itu kita ikutin aja. Itu ada di surat 2 ayat 121 tuh. Iya, oke. Oh iya benar. 2121. Ya tilawah tuh bukan bunyi gitu ya Mas ya, bukan memperbaiki bunyinya gitu ya. Oke. Iya. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Benar di sini. Nah, itu bacaan yang sebenarnya tuh tilawatihi itu sebenarnya hakikatnya adalah mengikuti bacaan itu. Tilawatihi itu mengikuti bacaan itu. Jadi sering diterjemahkan sebagai tajwid ya. Iya. Sebenarnya bukan tajwid tapi mengikuti bacaan yang dibacakan Allah di dalam hati kita itu. Oke. Wah, ini great banget Mas. Ini membuka paradigm banget yang balik lagi ketika kita menyadari bahwa itu sih yang paling aku kena tuh, bahwa yang membacakan Allah yang akan memberi pemahamannya dia juga, dan kalau datangnya dari dia nggak akan lupa karena diterimanya di sini gitu ya di kira-kira. Hati betul. Dan kalau diterima di hati nggak ada hoaxnya, nggak ada that's it nggak ada pengaruh dari luar gitu. Benar dan kita harapkan juga yang nonton kita itu diterimanya jangan pakai ini gitu ya Mas ya. Iya, pakai ini tapi ini yang ngikutin inilah gini. Oke Mas, ini makin lah pokoknya ya, ini makin deep lagi. Betul tadi Mas Sony mengatakan bahwa semakin mengi'rab semakin dalam, dan itu tadi kita begitu semakin bisa pandai mendengar, dan Quran benar-benar akan kita ingat gitu. Ingatnya di dalam hati bukan di dalam pikiran. Oke Mas, summary kira-kira gimana Mas? Iya, jadi Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa, awalnya itu kan bahasa Allah itu bahasa ajam. Yes. Ajam itu artinya bahasa tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa gambar, tanpa apapun. Lalu Allah memerintahkan kita untuk ikro itu artinya membaca.
Bahasa yang nggak ada tulisannya, nggak ada hurufnya, nggak ada gambarnya, nggak ada grafiknya. Nah, tapi kita kan makhluk yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Jadi perlu mengandalkan dan meminta selalu bantuan Allah untuk mengikrab bahasa yang tadi ajam itu, yang itu menjadi bahasa Arab atau yang sudah terurai, artinya sudah terjelaskan, sudah terpahamkan dengan terang, dengan jelas, dengan nyata gitu. Oke. Nah, lalu kita bisa mengikuti bacaan itu dan menjadikan kesadaran spiritual, akhlak segala macam berubah sehari-hari. Tapi di satu sisi, karena manusia itu terbatas, tapi yang mau dikasih Allah tidak terbatas, sehingga Allah membuat petunjuk-petunjuk itu dalam bahasa perumpamaan. Yes. Sehingga tadi semakin kesadaran kita, keberserahan kita, hati kita makin terbuka, ayat yang sama kita baca, pemahamannya bisa makin dalam gitu. Jadi melalui sebuah setiap ayatnya itu perumpamaan, agar kita tuh ya nggak perlu satu ayat ditulis banyak, tapi kesadarannya yang harus meningkat terus, hatinya yang harus terbuka terus gitu. Nah, di sisi lain, kalau dari sisi bahasa manusia sehari-harinya, kita dimudahkan Allah untuk menggunakan bahasa kita sendiri untuk memahami Al-Quran. Hanya di ini kita sering menggunakan bahasa Indonesia aja gitu, supaya kita paham. Gitu untuk memudahkan ya Mas ya, intinya. Memudahkan. Ya. Tapi by the way nanti diajarin nggak gimana caranya supaya kamilah yang membacakan dan aku yang mendengar, diajarin nggak Mas? Diajarin dong nanti. Karena aku rasa poinnya ada di situ Mas. Nah sekarang kita ngomong ayat kesana kesini, terus tapi nanti kitanya nggak bisa mendengarkan langsung apa yang dibacakan juga kan nggak akan jadi esensi. Ya kita ini dulu lah, layout fondasinya dulu. Nanti dulu. Baru nanti kita sampai kepada caranya. Oke Mas. Nggak sabar nyampe situ Mas. Tapi harus sabar ya. Harus step by step. Oke Mas Ani, thank you. Luar biasa banget pembicaraan tentang Arab, Iqrob, bahasa Quran, bahasa ajam dan bahasa Arab, dan mudah-mudahan bisa diterima dengan hati dan mudah-mudahan bisa meluaskan lagi kesadaran kita terhadap Al-Quran. Terima kasih untuk kebersamaannya Mas Ani, thank you ya. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Semua kasih sayang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua. Waalaikumsalam. Thank you ya Mas Ani ya. Thank you semua. Oke.